Halo Sobat ZQ Score, kembali lagi bersama gue Iksan Mahar. Seperti biasa, kali ini kita akan berbicara tentang isu terkini di sepak bola nasional. Kali ini kita akan kembali lagi membahas tim nasional yang akan menghadapi dua laga super berat dan juga super penting untuk langkah kita menuju ke Piala Dunia 2026. Yang pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret nanti. Kemudian disusul pada tanggal 25 Maret menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Utama Senayan. Nah, sebelum kita membahas soal laga kandang kita melawan Bahrain, kita kali ini akan fokus berbicara tentang laga melawan Australia. Bagaimana persiapan timnas dan kira-kira bagaimana kans kita dan juga sejarah kita bermain di Australia selama ini, kita akan bahas selanjutnya. Timnas Indonesia kali ini datang ke Australia dengan kekuatan sekitar 29 pemain karena kurang satu pemain, Egy Maulana Fikri, yang dipastikan cedera setelah membela Dewa United di Liga 1 beberapa pekan lalu. Egy tidak dibawa dan juga tidak ada pengganti yang dikirimkan untuk melapisi atau mengganti posisi Egy oleh pelatih Kluivert. Di luar itu ada 19 nama pemain naturalisasi yang ini menjadi sejarah baru karena ini adalah jumlah naturalisasi terbesar dalam skuad timnas Indonesia setelah negara ini merdeka. Bahkan ketika kita membandingkan pada tahun 1938, kala itu Indonesia bermain dengan nama Hindia Belanda di Piala Dunia 1938. Hanya notabene ada 5 pemain berdarah Belanda dari 18 jumlah skuad yang diberangkatkan ke Prancis oleh Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda atau NIFU. Jika melihat kekuatan para pemain naturalisasi, tentu ini adalah suntikan tenaga yang sangat baik untuk performa timnas. Kita punya 3 pemain naturalisasi baru. Ada di posisi penjaga gawang yaitu Emil Audero yang tampil cukup impresif bersama Palermo dengan 5 pertandingan dan mencatatkan 2 kali clean sheet. Kemudian ada gelandang tengah yang sangat senior yang bermain bersama tim Belgia Lommel SK yaitu Joe Pelupesi, serta pemain sayap kiri serba bisa yang bisa bermain di sisi back ataupun dalam sisi menyerang yaitu Dean James yang saat ini bermain sangat apik bersama Go Ahead Eagles. Ketiga pemain itu tentu akan menambah kedalaman skuad kita yang sudah memiliki setidaknya 11 starting 11 terbaik, seperti ada Martin Paes di zona penjaga gawang. Di lini belakang kita punya Kevin Dix, Mesilhers, Rizky Ridho dan juga Jay Ijes. Dan juga tadi lupakan Kevin Verdong yang tak tergantikan di sisi kiri di era pelatih Sinteyong. Di sisi tengah ada Tom Haye, kemudian ada 2 pemain muda, Nathan Choaon dan juga Ivar Jenner. Di lini depan kehadiran Ole Romeni juga akan menambah kekuatan di lini depan. Harapannya Ole bisa menjadi pemutus paceklik gol kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bersama Ole tentu juga masih ada Ragnar Ratmangun dan juga Rafael Struijk yang mencoba peruntungan bersama timnas setelah bermain tidak cukup baik bersama Brisbane Roar sejak pindah di awal tahun ini. Seluruh pemain timnas berjumlah 29 pemain termasuk 19 naturalisasi yang datang dari berbagai belahan dunia telah berkumpul secara penuh di Sydney pada hari Selasa ini 18 Maret atau hanya berselang 2 hari jelang pertandingan melawan Australia. Berbeda dengan Australia yang telah menjalani latihan di lapangan pada tanggal 17 Maret kemarin atau hari Senin, timnas Indonesia baru menjalani latihan di gym atau pemulihan fisik pada hari Senin dan direncanakan akan menjalani latihan fisik dan latihan penuh di lapangan melalui taktikal dan juga latihan formasi pada hari Selasa ini. Tugas berat tentu membayangi Kluivert karena targetnya adalah langsung membawa Indonesia lolos ke babak utama Piala Dunia 2026 tahun depan yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Tapi Kluivert juga dimodali oleh 10 asisten yang akan membantunya untuk meramu taktik terbaik dengan masa persiapan yang amat singkat dalam menghadapi Australia dan juga Bahrain pada bulan ini. Jika kita mencermati gaya yang diterapkan oleh Kluivert bersama Adana Demirspor misalnya yang terakhir kali dia tangani pada tahun 2023 lalu, jelas Kluivert akan sedikit memberikan perubahan pada taktik yang akan diturunkan oleh skuad Garuda pada laga melawan Australia nanti. Jika sebelumnya Indonesia menggunakan pakem 3-5-2 atau juga bisa menjadi 5-4-1 bersama Sinteyong bersama Kluivert, kemungkinan besar Indonesia akan kembali dengan pakem 4 bek sejajar. Di sebelah kanan bisa diisi oleh Kevin Dix, di tengah ada Mesilhers dan juga bisa diisi pula oleh kapten tim Jay Ijes dan di kiri ada Kevin Verdong. Rizky Ridho kemungkinan besar jika tetap menggunakan 4 pakem bek sejajar akan menjadi pelapis bagi Mesilhers dan juga Jay Ijes. Selain 4 bek tengah, Kluivert sangat gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3.
Dengan 4-2-3-1 maka dua jangkar gelandang kemungkinan besar akan diisi oleh Tom Haye dan juga Joe Pelupessy yang tidak hanya menjadi gelandang terbaik Indonesia saat ini, tapi juga mereka punya pengalaman yang cukup baik, tidak hanya memiliki kemampuan yang kini bisa dianggap sebagai gelandang terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, tapi mereka juga memiliki pengalaman bermain di kasta sepak bola tertinggi di dataran Eropa. Tom Haye misalnya sudah melanglang buana pernah bermain di Italia dan juga kini bermain bersama Almere City di Liga Belanda. Adapun Joe Pelupessy pernah bermain bersama Sheffield Wednesday di Liga Inggris dan juga berkali bermain bersama Groningen di Liga Belanda, dan hingga kini dia bermain di tim Divisi 2 Liga Belgia bersama Lommel dan juga menekan kapten di tim barunya yang baru dia bela setelah pergantian tahun ini. Adapun di lini depan 4 pemain yang diantaranya 3 sebagai gelandang serang dan 1 penyerang tunggal. Kemungkinan besar penyerang tunggal menjadi tempat yang sudah digaransi milik oleh Oli Romeni. 3 pemain di belakang Oli Romeni bisa diisi oleh beberapa pemain. Di kanan misalnya ada opsi bisa diisi oleh Eleanor Reinders, bahkan juga Dean James bisa diisi di sana. Begitupun juga Marcelino Ferdinand. Ada pula Ragnar Ratmangun dan juga Rafael Struijk yang juga bisa mengisi posisi penyerang sayap di kanan ataupun kiri. Di sisi tengah atau sebagai gelandang serang ada nama Marcelino Ferdinand yang kembali bisa menjadi harapan utama Indonesia seperti yang dilakukan ketika mencetak brace alias 2 gol ke gawang Arab Saudi. Namun jika melihat kekuatan Australia sebagai tim tuan rumah dan juga rekor pertemuan selama ini, tentu kita akan sedikit menahan dahaga kita untuk menyaksikan tim asuhan Clifford bermain lebih menyerang menghadapi Australia. Indonesia kemungkinan besar akan bermain lebih pragmatis alias lebih reaktif menunggu serangan dari Australia. Seperti kita tahu, Australia ada tim yang cukup ofensif ketika melawan tim-tim yang notabene berasal dari Asia Tenggara ataupun dari tim-tim asal Timur Tengah. Pada 6 laga sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C putaran ketiga, Australia hanya 1 kali kalah dalam penguasaan bola ketika bertandang ke kandang Jepang. Ketika itu mereka membawa pulang hasil imbang 1-1. Selebihnya Australia rata-rata mencatatkan 57% penguasaan bola. Termasuk ketika mereka mencatatkan 64% penguasaan bola ketika bermain di kandang Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, proses transisi dan juga kematangan efektivitas serangan Indonesia akan menjadi kunci bagi misi Indonesia membawa pulang poin dari Sydney. Apabila bermain sangat efektif di lini serang dan juga bisa menampilkan transisi positif yang sangat berbahaya, Indonesia punya peluang untuk membawa pulang hasil imbang atau bahkan meniru apa yang telah dilakukan Bahrain di laga sebelumnya ketika membawa pulang kemenangan 1-0 menghadapi Australia. Lalu bagaimana sebenarnya rekor pertemuan Indonesia menghadapi Australia? Indonesia pertama kali bermain di Australia pada kualifikasi Piala Dunia 1974. Kala itu Indonesia 2 kali bermain di Sydney pada tahun 1973. Pada kesempatan kali itu Indonesia kalah 2 kali. Kalah 2-1 di game pertama dan kalah 6-0 pada pertandingan kedua. Kemudian pada pertemuan ketiga yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1982 yang berlangsung pada tahun 1981, Indonesia kembali tumbang 3-0 dari Australia. Terakhir, Indonesia menuju ke Australia ketika menghadapi laga kualifikasi Piala Asia 2011. Bermain di Australia, saat itu Indonesia kalah 0-1. Dengan rekam sejarah yang selalu kalah dan juga gagal membawa pulang bahkan hanya sekali mencetak gol pada 4 laga tandang di Australia, tentu membawa hasil imbang sudah serasa hasilnya sangat positif buat timnas Indonesia dan juga meningkatkan moral untuk menghadapi 3 laga selanjutnya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan tentu tinggi untuk Patrick Clifford membawa timnas Indonesia lolos di Piala Dunia, terlepas dari target yang telah diberikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Patrick dan stafnya untuk membawa Indonesia kembali tampil ke Piala Dunia setelah terakhir kita bermain pada Piala Dunia 1938. Kala itu tidak ada babak kualifikasi, Indonesia diberikan hadiah oleh FIFA. Saat itu bukan PSSI melainkan Persatuan Sepak Bola Hindia Belanda alias NIFU yang diberikan tanda kutip hadiah oleh FIFA untuk menjadi wakil Asia pada Piala Dunia 1938. Pengumuman keikutsertaan Hindia Belanda itu disampaikan FIFA dalam kongres di Den Haag pada tahun 1937. Di luar harapan dan ekspektasi yang besar yang kini membayangi Patrick Clifford dalam yang telah saya lakukan bersama Litbang Kompas, survei jajak pendapat publik menyebutkan ada sekitar 55,6% publik percaya bahwa Patrick Clifford bisa membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Tentu ini adalah modal yang kuat Patrick Clifford, apalagi
tingginya kepercayaan publik itu dihadirkan ketika dia belum menjalani satupun laga bersama timnas Indonesia. Jika bisa menghasilkan setidaknya mau pulang 4 poin, 1 poin melawan Australia dan juga hasil kemenangan melawan Bahrain, tentu harapan akan semakin meninggi dan juga Patrick Kluivert tentu akan mendapatkan cinta yang selama ini kita tahu telah diberikan kepada pelatih Sinteyong atau pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Oke. Jika mencermati kekuatan tim saat ini ya, begitupun juga dengan kondisi skuad Australia yang banyak beberapa pemain absen, saya prediksi setidaknya timnas bisa mau pulang hasil imbang minimal dengan skor 2 sama atau bahkan kita bisa menang dengan skor tipis margin 1 gol pada laga di Sydney nanti. Meski begitu kuncinya adalah bagaimana pendekatan taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert plus juga kekuatan mental yang harus ditunjukkan oleh para pemain karena mereka akan bermain dengan tekanan besar dari para supporter dan juga tekanan harus membawa pulang poin ke Jakarta. Dan bagaimana kira-kira Sobat ZQ Score memprediksi laga nanti? Mungkin Sobat ZQ Score bisa memberikan prediksi line up dan juga hasil pertandingan nanti di kolom komentar di bawah ini. Nah, demikian preview kita untuk laga Indonesia menghadapi Australia. Selanjutnya kita akan melihat dan kita doakan semoga timnas Indonesia bisa membawa pulang hasil positif dari Sydney dan untuk pertama kali tidak kalah dalam laga tandang ke markas Australia. Semoga timnas bisa menghargai hasil imbang atau bahkan meraih kemenangan sehingga kita bisa punya modal positif jelang menghadapi Bahrain di Jakarta pada tanggal 25 Maret nanti. Terima kasih Sobat ZQ Score sudah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.